Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Alia Wira Utami dari kelas fase S1 MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Tujuan aku membuat video kali ini adalah aku ingin menceritakan kisah seorang gadis yang bernama Nabila yang sedang menjalani masa-masa sulit saat menjadi anggota OSIS. Teman-teman di sini ada nggak sih yang pengen jadi anggota OSIS atau bahkan sudah menjalani tugas sebagai anggota OSIS? Atau bahkan menjadi ketua OSIS? Nabila ini sedang mengalami masa-masa sulit loh teman-teman. Nah, masa sulit yang sedang dialami Nabila itu membuat Nabila mengundurkan diri dari anggota OSIS. Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada Nabila selanjutnya? Teman-teman boleh simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman semua, jadi kisah yang akan aku ceritakan kepada kalian di video ini yaitu aku ambil dari buku yang berjudul Teman Untuk Semua. Teman-teman bisa lihat ya covernya di sini, aku taruh di sini. Cerita pun dimulai, yang dimana pada saat sore hari itu Nabila sedang membaca buku dengan neneknya. Dan Nabila mengatakan nih seperti ini teman-teman, "Aku ingin menjadi perempuan hebat seperti Ibu Linda Gumelar," kata Nabila. Lalu neneknya nanya dong, neneknya bertanya, "Kenapa?" Lalu Nabila menjawab, Nabila mengatakan dia banyak membantu anak-anak dan perempuan. Nabila langsung nunjukin majalahnya nih teman-teman. Lalu neneknya bilang, "Bukan karena kebaya dan sanggulnya yang cantik." Nabila pun tersenyum mendengarnya. Nah teman-teman, saking Nabila ngefansnya nih sama Ibu Linda Gumelar, Nabila pengen nulis surat untuk Ibu Linda. Nggak disangka-sangka nih teman-teman, Ibu Linda Gumelar membalas pesannya si Nabila. Nah, Nabila langsung bilang nih ke ibunya, "Mama, aku diundang ke rumah Ibu Linda." Nabila seneng banget guys waktu itu. Lalu ibunya Nabila menyarankan Nabila untuk mengikuti Forum Anak Nasional. Many months later. Wah, udah 1 tahun kemudian aja ini cerita si Nabila. Nah, 1 tahun kemudian Nabila ini menjadi anggota OSIS di sekolahnya alias SMP ya teman-teman. Tugas Nabila di OSIS waktu itu adalah memastikan semua teman-temannya mematuhi aturan dari sekolah. Yang pertama yaitu murid perempuan tidak boleh membawa atau menggunakan make up. Yang kedua, murid laki-laki dilarang memakai gelang. Yang ketiga, celana bagi anak laki-laki yang ketat akan digunting. Setiap pagi Nabila ngelakuin tugasnya nih teman-teman. Nabila setiap hari pergi ke kelas-kelas untuk mengingatkan seluruh teman-temannya untuk melaksanakan sholat duha. Nabila bilang nih, yang gak sholat akan dicatat namanya. Dengan tugas Nabila yang berkepanjangan seperti itu setiap hari, teman-teman Nabila ini mulai ngejauhin Nabila teman-teman. Mereka takut kalau mereka berteman sama Nabila, sedikit-sedikit akan dilaporkan ke guru. Jadi teman-temannya ini berasumsi kalau berteman sama Nabila itu akan menjebak teman-teman. Jadi berteman sama Nabila itu artinya Nabila sedang mencari informasi atau kesalahan seluruh teman-temannya untuk dilaporkan ke pihak sekolah. Sejujurnya nih teman-teman, Nabila itu gak nyaman loh dengan keadaan seperti ini. Nabila juga pengen main sama teman-temannya tanpa harus dicurigai atau teman-temannya ngerasa gak nyaman berteman sama Nabila. Nabila mikir gimana caranya agar Nabila ini membawa perubahan. Bukannya teman-temannya ini tetap melanggar aturan teman-teman. Karena keadaan yang seperti itu, Nabila ini mulai mikir lah teman-teman. Nabila itu pengen berteman sama siapa aja dan bukan ditakuti oleh siapa aja. Gara-gara itu semua, Nabila mengeluarkan diri dari OSIS nih teman-teman. Nah, Nabila mulai nih deketin teman-temannya yang pernah dia laporin dulu. Nabila berusaha nih cari tahu apa hobi, makanan kesukaan, hal favorit mereka. Pokoknya pelan-pelan Nabila cari tahu tentang mereka. Awalnya sih nggak mudah, tapi Nabila tetap berusaha loh teman-teman buat nyari tahu informasi tentang teman-temannya. Toh teman-temannya udah nggak takut lagi sama Nabila, soalnya kan Nabila memang udah keluar dari anggota OSIS. Suatu hari nih teman-teman, si Nabila itu ngelihat temennya yang namanya Raka sedang dihukum. Nabila bilang nih ke temennya, "Loh, si Raka dihukum lagi?" Terus temennya ini jawab nih teman-teman, "Iya, apalagi ya yang dia lakuin?" Terus Nabila bilang, "Iya, si Raka terus-terusan membolos." Nah teman-teman, si Nabila ini udah lama banget loh kenal sama Raka. Raka itu anak yang baik, gak macem-macem. Berarti kalau Raka ini sering bolos, pasti ada sesuatu nih sama Raka. Kira-kira apa ya teman-teman? Nabila terus merenung. Nabila mikir, gimana sih cara mengatasi anak-anak ini yang suka melanggar aturan? Nah, tiba-tiba nih teman-teman, si Nabila mendapatkan ide, yaitu metode CDEF. C, D, E, F. C
adalah cari, D. dekati, E. empati, dan F. forum. Nah, pada suatu hari nih teman-teman, akhirnya Nabila bisa ngomong sama Raka langsung. Nabila bertanya kepada Raka, "Raka, kamu capek ya?" Terus Raka pun menjawab nih, "Iya nih capek, soalnya capek disindir-sindir, dikatain anak broken home lah, dikatain anak kurang kasih sayang lah, ini itulah." Dan makanya dari itu Raka itu males untuk pergi sekolah. Menurut Raka lebih baik membolos loh teman-teman. Jadi Raka itu bisa jalan-jalan dan main sama anak band mereka. Nabila pun lega dong teman-teman dengarnya, gara-gara Raka udah mau terbuka sama Nabila. By the way teman-teman, Nabila ini tipe anak yang suka melibatkan mamanya di dalam segala urusan atau masalah. Jadi kebetulan nih teman-teman, ibunya Raka dan ibunya Nabila itu berteman. Jadi setelah mendengar cerita dari Nabila, ibunya Nabila langsung menceritakan masalah ini kepada ibunya Raka. Jadi ibunya Raka jadi tahu nih teman-teman, masalahnya Raka di sekolah itu apa sih. Lama-kelamaan caranya si Nabila ini berhasil loh teman-teman. Teman-temannya ini mulai percaya untuk bercerita kepada Nabila. Nabila ini juga tidak menyalahkan perbuatan mereka. Karena menurut Nabila sendiri, setiap perbuatan pasti ada alasannya nih teman-teman. Nah, Nabila mulai mikir, ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu para guru semua problem anak-anak di sekolah yang tidak menaati aturan. Namun, sudah jelas para guru awalnya menolak nih teman-teman. Menurut para guru, peraturan itu sudah jelas dan bagi siapa yang melanggar atau tidak menaati akan tetap diberi hukuman atau sanksi nih teman-teman. Jadi sekolahnya Nabila itu tidak menerima alasan apapun. Nabila tentunya gak putus asa gitu aja ya teman-teman. Nabila terus berusaha untuk meyakini para guru-guru. Tak lama kemudian datang lagi nih idenya si Nabila nih teman-teman. Nabila mengajak teman-temannya itu untuk membuat komunitas ramah anak, yang di dalam komunitas itu mereka mengucapkan janji untuk taat kepada Tuhan, sekolah, dan negara. Peresmian komunitas ramah anak ramai diliput oleh media nih teman-teman, sehingga pihak sekolah dan guru-guru dari sekolahnya Nabila tadi itu mengetahuinya. Guru-guru mengatakan bahwa mereka tidak memberikan Nabila itu izin untuk membuat komunitas ramah anak itu. Berita sedih lainnya pun datang nih teman-teman, yaitu Raka tidak naik kelas dan pindah sekolah. Raka pun bilang kalau Nabila doain ya kalau aku di sekolah yang baru ini aku bisa mengembangkan bakat aku dan dapat berita baik lainnya. Nabila pun menceritakan semua kejadian yang di sekolah tadi kepada mamanya. Namun mamanya Nabila hanya berpesan untuk jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Tak terasa Nabila sudah memasuki jenjang SMA nih teman-teman. Nabila tidak berhenti untuk melakukan metode itu walaupun Nabila sudah menduduki kelas SMA nih teman-teman. Nabila juga punya slogannya nih teman-teman, yaitu One Child for One Child. Nabila telah melakukan banyak hal nih teman-teman, sehingga dia dikenal sebagai perempuan yang membantu anak-anak yang berada dalam masalah. Selepas sekolah SMA, Nabila pun memutuskan untuk melanjutkan studinya, yaitu di Fakultas Hukum. Nabila memiliki cita-cita untuk menjadi penasihat hukum bagi orang dan anak-anak yang bermasalah nih teman-teman. Dia juga ingin melindungi mereka dari rundungan orang dewasa. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang Nabila sendiri nih teman-teman. By the way, kisah tadi itu diangkat dari kisah nyata ya teman-teman. Aku akan membacakan biodata dirinya si Nabila. Nabila adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran nih teman-teman. By the way, aku juga pengen banget loh masuk Universitas Padjadjaran teman-teman. Doain ya, semoga aku bisa nyusul Kak Nabila dan bisa menjadi orang yang berguna seperti Kak Nabila lakukan ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dari cerita yang aku bawakan, semoga bermanfaat, dan semoga juga kalian semua terinspirasi dari ceritanya Kak Nabila yang tadi. Sepertinya itu saja cerita dari aku ya teman-teman. Semoga kita bertemu lagi, sampai jumpa. Tinggal oleh sini turun naik terus, kau yang kasih keluar kau punya jurus, dan mulai bikin dia kabulus.